Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga mampu menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita patuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, insyaallah mulai pagi ini kita ada, kebetulan saya diamanahi untuk mengkaji satu kitab, yaitu tentang Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari kelahiran beliau hingga wafatnya beliau. Insya Allah ada 86 materi atau 86 pertemuan. Ya, kalau seandainya itu seminggu sekali, maka butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan, ya. Tapi kalau misalkan 2 minggu sekali, itu butuh waktu 4 tahun. Gak mari-mari, ya. Ya. Tapi semoga nanti setelah Ramadan bisa kita laksanakan kembali. Setelah Ramadan bisa kita laksanakan kembali. Sirah Nabawiyah yang saya sampaikan ini mengambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi kitab ini adalah kitab Sirah Nabawiyah yang bestseller di Timur Tengah, karena waktu itu ada perlombaan menulis kitab Sirah Nabawiyah dan buku ini menjadi buku yang terpilih sebagai pemenang. Setelah itu kemudian dicetak, disebarkan dan menjadi buku bestseller. Walaupun sebenarnya banyak sekali kitab Sirah Nabawiyah yang ada yang bisa kita baca. Seperti buku Sirah Nabawiyahnya Abu Hasan Ali An-Nadwi, itu juga bisa. Kemudian ada Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham, ada Sirah Nabawiyahnya Husain Haikal, ada Sirah Nabawiyahnya Martin Lings, ya, Muhammad, kisah hidup Nabi sampai wafat beliau dan lain sebagainya. Kemudian ini sebenarnya ada PowerPoint-nya, ya. Saya menunjuk di dalam PPT itu ada gambar bukunya, ya. Tapi karena HDMI-nya ndak punya saya ini, ndak cocok, sehingga tidak bisa. Nanti di YouTube insya Allah nanti ditampilkan oleh Pak Agus. Kemudian juga ada History of the Arabs, ini Philip Kahiti, dan juga Atlas Sejarah Nabi dan Rasul. Karena berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan lokasi, maka saya membutuhkan atlas, ya, membutuhkan gambar-gambar. Misalkan kayak nanti ada
perjanjian Hudaybiyah itu lokasinya di mana? Ada perang Khaybar itu di mana? Gitu ya. Kemudian nanti juga sumur Zam-Zam sepeninggalnya keluarganya istrinya Ismail itu sempat dikubur ya, ditutupi sampai kemudian beberapa tahun kemudian ditemukan oleh Abdul Muthalib. Maka Sirah Nabawiyah ini dibagi menjadi 4 periode ya. Periode pertama itu adalah Jazirah Arabia sebelum kelahiran Rasulullah, jadi pra-Islam. Itu ada sekitar 5 materi kalau tidak salah. Jadi mungkin kita pernah mendengar ada anak perempuan hidup-hidup dikubur, itu pra-Islam, sebelum datangnya Islam. Kemudian periode kedua adalah kelahiran Rasulullah sampai usianya 40 tahun. Jadi mulai dari lahir, kemudian ditinggal ayahnya meninggal, ditinggal ibunya meninggal, diasuh kakeknya, diasuh pamannya, dan seterusnya sampai usia 40 tahun. Nah gitu ya. Kemudian periode ketiga itu dari usia 40 tahun sampai mau hijrah ke Madinah ya. Dan periode yang keempat adalah kehidupan Rasulullah di Madinah. Jadi Rasulullah di Mekah itu 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Maksudnya masa bi'sahnya itu ya. Maka Al-Quran itu turun selama 23 tahun ya, turunnya itu dicicil, tidak kemudian langsung turun semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, periode yang pertama tadi saya sampaikan ada 4 materi. Hari ini kita akan membahas letak geografis Arab dan suku-sukunya. Di bangsa Arab itu ada suku apa saja. Kemudian besok pemerintahan dan kekuasaan bangsa Arab. Di Arab itu ada raja-raja yang berkuasa, raja apa saja. Kemudian agama-agama bangsa Arab. Agama-agama sebelum Islam datang itu ada agama apa saja. Kemudian gambaran masyarakat Arab zaman jahiliyah itu bagaimana, dan nasab Nabi Muhammad. Nah, nasab Nabi Muhammad ini dari Nabi Muhammad ke Ibrahim ya, bukan dari Nabi Muhammad ke kita. Kalau dari Nabi Muhammad ke kita nanti royoan apa? Royoan aku keturunan Nabi Muhammad. Kok gak sampean ku jalure terputus, aku sing keturunan Nabi Muhammad iku royoan ya. Maka kita enggak bahas royoan, kita bahas Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim. Jadi nanti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya sampai Ibrahim. Nanti dari Ibrahim ke Nabi Adam. Wah, ngurutnya ya apa? Jadi ada berapa kali sab itu ya urutannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama adalah letak geografis Jazirah Arabia. Jazirah Arabia ini wilayahnya sekitar 1 juta mil persegi sampai 1.300.000 mil persegi luasnya. Nah, posisinya itu kalau Bapak Ibu umroh atau haji itu dikelilingi oleh padang pasir dan bukit bebatuan dari segala sisinya. Jadi Bapak Ibu kalau umroh kemudian landingnya itu di Jeddah, kemudian dari Jeddah itu ke Madinah naik bis, walaupun sekarang ada kereta, itu sepanjang jalan itu gono sing disawang. Maksudnya gono sing disawang itu ya nggak ada pemandangan kayak kita misalkan mau ke Surabaya, itu nggak ada. Semuanya adalah padang pasir dan bebatuan. Kalau di Indonesia mungkin iso disawang dalam konteks ada pohon begitu ya, ada sawah, tambak, kan ono sing disawang gitu ya. Bapak Ibu naik kereta ke Jakarta, itu pemandangannya indah, apalagi kalau sekarang ada kereta panoramik ya gitu, yang atasnya itu kaca, terus kanan kiri kaca, itu bagus. Tapi kalau di Jazirah Arabia itu gersang ya.
Kemudian kondisi inilah yang menjadikan Jazirah Arab seakan dikelilingi oleh benteng yang kokoh yang tidak mungkin ditembus atau dikuasai. Sehingga di saat itu ada dua kerajaan besar, Persia dan Romawi, itu tidak mau menjajah bangsa Arab. Kenapa? Enggak menarik gitu ya. Enggak kayak kita dijajah Belanda, itu menarik karena apa? Ya rempah-rempahnya itu kan bisa dijual. Gemah ripah loh jinawi begitu ya. Jadi katanya Indonesia itu cuilan surga yang ada di dunia. Nah, di bangsa Arab ini orang-orang Romawi, Persia, kerajaan-kerajaan besar tidak tertarik, soalnya nggak ada yang bisa diambil karena dahulu belum ada teknologi untuk mendeteksi bahwasanya di Jazirah Arabia itu kaya minyak. Tidak punya teknologi itu, akhirnya ya nggak dijajah. Nah, padahal Jazirah Arab berdekatan dengan dua imperium raksasa, yaitu Romawi dan Persia, yang seandainya kalau mereka menyerang itu kayaknya nggak mungkin bisa dikalahkan. Tapi mereka nggak mau nyerang. Ya, bangsanya mungkin negara miskin gitu. Kayak kita mau menjajah Afrika itu, Afrika itu ya apa dijajah, begitu. Nah, Jazirah Arabia secara letak geografis di apa namanya di slide itu saya nampilkan peta. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke wilayah benua Afrika, sedangkan sebelah timur laut merupakan pintu masuk ke wilayah benua Eropa. Jadi antara Eropa dan Afrika jalurnya. Setiap benua itu mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, di mana kapal-kapal akan menjadikan pelabuhan Jazirah sebagai pusat pemberhentian. Jadi kalau mereka mau ke Afrika ya lewatnya Jazirah Arabia, mau ke Eropa lewatnya Jazirah Arabia. Nah, ini keuntungannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bangsa Arab itu dibagi menjadi tiga. Bangsa Arab Ba'idah, bangsa Arab Aribah, dan bangsa Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Ba'idah namanya juga Ba'idah. Ba'idah itu ba'id, ba'id itu ado. Itu bangsa Arab yang sudah punah, sudah musnah. Seperti apa? Seperti bangsa Ad, bangsa Samud, Hadramaut, Wabar, Imlak, dan seterusnya. Jadi sudah di bumi hanguskan oleh Allah. Kemudian Arab Aribah ini bangsa Arab yang dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Ini mereka dinamakan juga dengan bangsa Arab Qahtaniyah. Nah, bangsa Arab yang sekarang ada kalau Bapak Ibu ke sana itu adalah bangsa Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Musta'ribah itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Juga dikenal dengan Arab Adnaniyah. Nah, yang ada sekarang itu adalah bangsa Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Musta'ribah ini asli nenek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim yang berasal dari Irak, tepi barat sungai Efrat yang berdekatan dengan Kufah. Jadi Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak, hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Palestina. Kalau Rasulullah asalnya dari Mekah, hijrahnya ke Madinah. Nah, Ibrahim ini istrinya siapa namanya? Sarah. Ya, nggak usah Siti. Siti itu Indonesia. Siti Sarah namanya. Padahal kalau ditanya ya Sarah gitu aja. Siti itu maksudnya Sayyidati. Ya, jadi mereka udah tulis Siti. Ya. Kalau lanang Sidi. Menikah dengan Sarah, lama nggak punya anak. Sudah puluhan tahun tidak punya anak. Kemudian Ibrahim ini ditawari oleh Sarah. Jadi kalau ada orang tidak punya anak, itu metodenya dua. Pilih metodenya Nabi Zakaria atau pilih metodenya Nabi Ibrahim. Ya. Kalau metodenya Nabi Zakaria apa? Metodenya Nabi Zakaria itu bersabar. Inni wahanal azmu wasta'ala ar-ra'su saiba. Ya Allah, tulang saya sudah rapuh, rambut saya sesudah memutih, walam akun bidu'ai rabbi sakiya, tapi saya tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepadamu, untuk minta keturunan.
Karena kesabaran beliau, akhirnya Allah memberikan kabar, nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami berikan informasi kabar gembira dengan seorang anak yang bernama Yahya. Jadi Nabi Yahya itu nama yang langsung diberi oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad yang beri nama siapa? Kakeknya. Itu metodenya Nabi Zakaria. Kalau metodenya Nabi Ibrahim, kalau metodenya mancing, ya, mancing itu ada dua. Yang pertama, orang nggak punya anak biasanya mancingnya dengan ngepek anak, ya, ngepek anak dulure sing nggak mampu ngepek, mesti timbangannya awakmu kakean anak tak peke. Jadi ada orang itu yang dikaruniai anak berlebih, ada orang itu susah dikaruniai anak. Sing sithik iku, sing satu itu sithik-sithik duwe anak, ngono ya. Perasaan tahun wingi wis tilik bayi, saiki tilik bayi meneh. Anake iku jedahe iku setahun yang ngerincil kan. Yang satunya berobat ke sana, ke dokter sana, ke Singapura, enggak punya anak. Nah, gitu ya. Akhirnya ngepek anak supaya apa? Supaya bojone harapannya ketika ngeramut anak iku ketularan duwe anak. Mancing yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, enggak ngepek anak tapi ngepek bojo. Nah begitu ya. Sarah itu nawari Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Nah, Mas sampean gak kepengin rabi maneng ah, gitu ya. Nah ini ya sampean ditawani ngono ya bojo sampean. Nah ini senenge ngono paling ya. Nah, kebetulan ya ketika itu Ibrahim itu waktu itu kan yang berkuasa itu kan Raja Namrud ya. Raja Namrud itu raja yang paling perkasa zaman dulu. Kerjaannya bendine ku tukaran nambah anak buah kono sing menang. Dilalah kok meninggalnya gara-gara seekor nyamuk. Itu kisahnya sendiri. Nah, Namrud ini memberikan hadiah seorang budak bernama Hajar. Jadi Hajar itu adalah bekas budaknya Raja Namrud. Kemudian Sarah melihat Hajar ini kok orangnya bagus, orangnya baik, begitu akhirnya iku lho Mas wonge apik areke apik. Akhirnya menikahlah dengan Hajar. Setelah menikah dengan Hajar, GPL, gak pakai lama, akhirnya Hajar itu hamil, kemudian punya anak namanya Ismail. Punya anak namanya Ismail. Setelah Hajar hamil punya anak Ismail, nah pancingannya berhasil. Sarah ternyata juga hamil. Ketika hamil itu didatangi malaikat, diberitahukan bahwasanya engkau akan punya anak. Kemudian Sarah itu kaget. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqat wajhaha. Nah, ini ya. Dan kemudian istrinya datang memekik tercengang dan menepuk mukanya sendiri seraya berkata, waqalat ajuzun akim, saya itu seorang perempuan yang tua mandul. Jadi Sarah ketika itu sudah tua mandul lagi, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Tapi malaikat mengatakan zalika 'alallahi hayyin, lo itu gampang, urusannya Allah. Walaupun sampean usiane 100 orang hamil kan urusannya Allah, itu gampang gitu. Akhirnya hamil punya anak namanya Ishak. Nah, dari Ismail nanti akan turun keturunan bangsa Arab, dan dari Ishak nanti akan turun keturunan bangsa Yahudi. Jadi Islam ambek Yahudi itu aslinya satu bapak beda ibu, mana ya? Satu bapak beda ibu. Tetapi Allah itu justru ya memilih keturunannya Ismail sebagai khotamul anbiya, nah, gitu kan. Nabi Muhammad itu kan keturunannya Ismail dari bangsa Arab. Orang Yahudi gak terima. Mestinya yang melanjutkan estafet kepemimpinan itu adalah anak daripada istri pertama dari Sarah.
Halapo kok anak dari istri kedua Ismail? Nggak terima orang Yahudi. Maka walantar do angkal Yahudu walan nasoro hatta tetabi'a millatahum. Orang Yahudi nggak ridho. Jadi asalnya Yahudi itu ya percaya Muhammad itu Rasul, persoalan gengsi aja sebenarnya. Maka ketika perang Khaybar itu mereka meyakini ini kayaknya memang benar Rasul. Dan Rahib Buhairah itu juga melihat tanda-tanda kenabian, tapi mereka merasa gengsi aja. Itu bukan keturunannya dari Ishak, itu keturunannya Ismail, itu apa namanya, istri keduanya Ibrahim. Nah, kemudian orang Yahudi mengatakan bahwa bangsa Arab itu adalah anak turunnya budak. Ya, tadi kan Sarah itu pemberiannya Raja Namrud dan Sarah itu bekas budaknya Raja Namrud. Maka Ismail dan turunannya bangsa Arab itu asalnya anak daripada seorang budak. Artinya secara derajat itu seduran keturunannya Ishak. Padahal menurut sirahnya Ibnu Hisham, Sarah itu sebenarnya adalah anak seorang raja yang kerajaannya itu ditaklukkan oleh Namrud, gitu loh. Jadi kalau kita lihat rinci ke atas, aslinya Sarah itu adalah bangsanya darah biru, ya. Tapi karena kerajaannya ditaklukkan oleh Namrud, maka dia menjadi budak, kemudian dikekno nang Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian Ismail ini usianya lebih tua daripada Ishak, ya. Jadi walaupun istri kedua, tapi anaknya lebih tua daripada Ishak. Nah, Nabi Ibrahim, kemudian ketika ketika Hajar ini punya anak, Sarah ini merasa cemburu. Dalam arti, saya ini kok nggak bisa memberi keturunan ya, ini pendatang baru tiba-tiba bisa memberi keturunan. Akhirnya kemudian daripada gak akur, Hajar ini dihijrahkan ke Mekah. Sedangkan Sarah itu masih di Palestina sama Ibrahim. Jadi Ibrahim ngeterno Hajar iku nek Mekah. Nah, ketika di Mekah itu nanti ada tragedi Ismail kecil yang nyaduk-nyaduk itu ya, keluar Zam-Zam itu ya. Ya itu karena itu sama ndak mikir kira-kira Nabi Ibrahim di mana, apa gak nulungi ya? Nabi Ibrahim di Palestina itu. Jadi Hajar dan Ismail berjuang sendiri di Mekah. Ya, supaya keduanya itu gak tukaran. Jadi dipisah gitu ya. Nah, Ibrahim itu ada 4 kali mengunjungi Ismail di Mekah. Yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih Ismail, itu menjadi pertanyaan lagi. Aslinya yang disuruh nyembelih itu Ismail apa Ishak? Kan dalam Al-Quran nggak bunyi itu Ismail apa Ishak. Gimana ayatnya itu ya? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabir. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, gitu ya. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku sing ndi? Anak Ibrahim kan loro. Ishak apa? Ismail. Makanya dalam literatur Islam klasik itu ada pertanyaan manidzabih. Manidzabih itu siapa sebenarnya yang disembelih? Ismail apa Ishak? Kalau kita pikir coba, anak yang paling ditunggu itu Ishak apa Ismail? Ismail itu bangsane karek merem iku wis dadi, ngono ya. Ishak itu perjuangannya lumayan luar biasa. Bapak Ibu misalkan pas sutring lama nggak punya anak, mari ngono punya anak, dan niyo sayangnya sama anak kan luar biasa ya. Njaluk apa wae kan dituruti ya. Kira-kira kemudian Allah ingin menguji Ibrahim untuk menyembelih anak yang paling disayangi apa tidak? Kan sing paling disayangi, sing suwe ditunggu gak metu-metu, mari metu. Mari ngono Ibrahim diuji, kamu masih sayang sama anakmu apa sayang sama Allah? Makanya ketika Ibrahim berhasil menjalani ujian itu, Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Dia lebih mementingkan Allah daripada anak yang lama ditunggu.
Ya, maka dalam tafsir generasi awal, tafsir yang ada, yang pertama kali ada setelah 100 tahun setelah Nabi meninggal itu, Muqatil bin Sulaiman itu menjelaskan bahwa manidzabih di situ adalah Ishak. Yang disembelih itu siapa? Ishak. Kemudian tafsir generasi kedua At-Tabari itu 50-50 ya. Ada sebagian yang mengatakan Ishak, ada sebagian yang mengatakan Ibrahim. Baru pada tafsir generasi kontemporer, tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya, itu yang mengatakan Ishak itu sudah tidak ada, semuanya adalah Ismail. Mungkin sampean sekarang mengatakan yang disembelih Ishak itu sampean dituduh orang Yahudi. Tapi yang jelas yang disembelih itu sebenarnya bukan Ismail dan Ishak. Siapa? Kambing. Kan diganti dengan kambing toh. Ternyata yang disembelih bukan Ismail, tapi apa? Wa fadainahu bidzibhin adzim, maka Allah menggantinya dengan sesembelihan yang besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kedatangan Nabi Ibrahim. 5 menit lagi ya. Saya biasanya kajian itu maksimal 30 menit. Ini lebih-lebih kok ngantuk. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah tapi nggak bertemu dengan Ismail. Ini ceritanya Ismail sudah besar. Kalau yang pertama tadi Ismail kan ya sekitar remaja begitu ya, belum menikah. Yang kedua ini berkunjung, Ismail sudah menikah dengan seorang perempuan dari suku Jurhum. Ketika datang ke sana nggak ketemu dengan Ismail, karena apa? Ya kan nggak bisa janjian, ndak ono WA, ndak ono telepon. Nek saiki kan telepon ayah perono ya, nah, pena omamu, jolali sembelihno wedhus, sembelihno gorono ayam. Itu ndak ada gitu, pokoknya moro-moro teko gitu aja. Lah ternyata Ismail ndak ada, keluar. Kemudian ketemu dengan istrinya Ismail. Ketika ketemu dengan istrinya Ismail, Nabi Ibrahim tanya dengan kondisi keluargamu bagaimana? Ismail ya opo gitu. Jawabnya istrinya gimana? Istrinya itu mengeluh. Opo ya Ismail ku penggaweane gak jelas, ngono ya. Bayarane mek sithik, nah gitu. Bendino aku dipangani tahu tempe tok ae, sambat gitu ya. Akhirnya Ibrahim nitip kepada istrinya, wahai istrinya Ismail, saya nitip pesan kepada Ismail ya nanti kalau datang agar apa ya, segera mengganti ambang pintunya gitu. Segera mengganti ambang pintunya. Maksudnya apa? Bojomu iku gantian. Akhirnya setelah disampaikan, kemudian Ibrahim menceraikan istrinya. Ismail menceraikan istrinya. Lalu kemudian Ismail menikah lagi, lalu kemudian Ibrahim datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Ya, yang pertama tadi kan menyembelih, yang kedua ketemu dengan istrinya, yang pertama, yang ketiga ketemu dengan istri barunya yang kedua. Ketika bertemu itu ditanya sama ya opo keluargamu, ya opo Ismail dan sebagainya. Lah istri yang kedua ini bersyukur, alhamdulillah ya Ismail orangnya bagus, orangnya baik. Jadi nggak sambat gitu, masih bayaran isi tapi gak ditunjukkan kepada mertuanya. Alhamdulillah wis cukup kabeh, ayah wis gak usah mikir. Nah gitu ya. Akhirnya kemudian ayahnya pesan Ibrahim agar menjaga ambang pintunya. Maksudnya bojo model ngene iki rawatan gitu ya. Dan yang terakhir baru ketemu dengan Ismail. Jadi ketemu kesana 4 kali, ketemu 2 kali. Yang terakhir adalah ketemu Ismail ketika Ismail itu sedang meraut busur panah. Jadi ngunceri busur panah. Nah, di saat itulah kemudian Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk mendirikan kembali Ka'bah, memperbaiki Ka'bah. Nah, Ismail ini punya 12 anak ya. Dalam materi saya itu ada Nabit, ada Kaidar, ada Adbail, ada Mibsam, ada Misma, ada Dauma, ada Misa, ada Hadad, ada Taima, ada Yatur, ada Nafis, ada Koiduman. Nah, 12 keturunan Ismail nanti akan menjadi 12 suku dalam bangsa Arab. Nah, kemudian yang menjadi keturunan sekarang itu adalah dari Kaidar bin Ismail.
Jadi dari sekian keturunan itu ada Nabit bin Ismail, itu berkuasa di utara Hijaz, Romawi menghancurkan mereka. Nah, yang sekarang itu adalah keturunan dari Qaidar bin Ismail, menetap di Mekah. Maka kalau diurutkan begitu, ini ada ungkapan begini, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, sungguhnya Allah mengutus atau memilih dari anak Ibrahim itu Ismail, wastafa min waladi Ismail Bani Kinana, dan memilih daripada anaknya Ismail itu Bani Kinana, wastafa min Bani Kinana Quraisyan, dan memilih daripada anak turun Bani Kinana itu Quraisy, wastafa min Quraisy Bani Hasim, dan memilih daripada keturunan Quraisy itu Bani Hasim, wastofani min Bani Hasim, dan Allah memilihku dari Bani Hasim. Maka kalau kita urutkan nama Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Quraisy bin Abdul Manaf bin Kinanah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini sampai Adnan, nanti besok akan kita bahas bagaimana dari Adnan sampai Ibrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Quraisy bin Abdul Manaf bin Kinanah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, 8 silsilah ke atas. Coba Bapak Ibu ngurutkan, jenengan ke atas mentok berapa? Paling mentok 2, 3 ya. Saya aja Arfan bin Mukhtar bin Mustafa, Duri Mustafa itu gak ngerti. Kalau orang Arab itu sampai 10 sampai 20 ke atas itu apal silsilah itu ya. Jadi nasab mereka itu begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah 30 menit, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pengantar daripada Sirah Nabawiyah. Insyaallah setiap Rabu pada subuh kita akan mengkaji perjalanan kisah Rasulullah. Saya tidak tahu Rabu depan itu H-2 Lebaran, apakah masih ada yang di sini ataukah sudah mudik ya, saya tidak tahu. Yang jelas insya Allah nanti saya akan ke sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.